Halo guys, welcome to my YouTube channel. Nah, jika kita berbicara mengenai perumusan Pancasila, kita pasti akan kembali pada sejarah. Apa latar belakangnya, bagaimana prosesnya, dan siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya. Untuk mengetahui semua itu, yuk saksikan penjelasan berikut ini. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal tersebut terjadi setelah adanya Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Nyatanya, Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda berhasil melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat kondisi yang seperti itu, Jepang terus berusaha memainkan sandiwaranya dengan menarik simpati pada bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Letnan Jenderal Kumakichi Harada meyakinkan bangsa Indonesia akan janji kemerdekaan. Sebagai reaksi dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Lalu, pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang. Dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI sendiri diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Racimanwedjodiningrat dengan 2 wakil ketuanya yaitu Ichibangase Yoshio sebagai perwakilan dari Jepang dan Raden Panji Suroso. Sejak didirikan, BPUPKI telah melaksanakan 2 kali sidang resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, yang dimana pada sidang pertama ini membahas mengenai dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, yang dimana sidang kedua ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Selain itu, terjadi pula pelaksanaan sidang tidak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Namun, 1 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Chuo Sangiin, atau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila, yang terletak di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Nah, dalam sidang pertama ini, agenda sidang awal ialah membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yang dimana disepakati bahwa bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara. Namun, sebelum itu, BPUPKI harus merumuskan dasar negara terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan,
2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara yang beliau namakan dengan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara yang beliau namakan dengan sebutan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Setelah itu, BPUPKI mengalami masa rises persidangan selama 1 bulan lebih. Hingga sidang pertama BPUPKI selesai, rumusan dasar negara masih belum disepakati. Maka kemudian dibentuklah sebuah panitia kecil di bawah pimpinan Soekarno yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Namun, di tengah perjalanan, terdapat perbedaan pandangan yang menyebabkan sulit tercapainya kata mufakat dalam menetapkan dasar negara, sehingga dibentuklah sebuah panitia kembali untuk memecahkan kebuntuan. Panitia tersebut dinamakan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini berhasil membuat rancangan pembukaan hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta dan disepakati pada tanggal 22 Juni tahun 1945.